Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Oke, pada video kali ini saya dan dua rekan saya, Muhammad Rizky Sandi dan juga Abdul Mujib, akan membahas tentang perancangan UI UX dari pemesanan Gor Futsal Anas Futsal. Itu adalah studi kasus yang kami dapatkan di daerah Pekalongan. Kita akan membuat sebuah desain tampilan website pemesanan Gor Futsal Anas Futsal. Akar dari permasalahan yang didapat oleh Gor Futsal ini yaitu pemesanan masih menggunakan manual, yaitu dengan pencatatan buku biasa dan juga penjadwalan yang kurang tertata. Artinya ada pemesan lain yang bisa bentrok dalam pemesanannya, sehingga ini akan menyulitkan pemesan-pemesan yang lain. Ada beberapa metode yang akan kami gunakan, yaitu salah satunya wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi, dan keempat studi literatur. Dan ini adalah beberapa wawancara yang akan kami ajukan kepada pengguna ataupun pemesan Gor Anas Futsal. Ada 8 pertanyaan yang sudah kami buat, dan ini adalah pertanyaannya. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini kami share melalui WhatsApp dengan menggunakan Google Form. Nantinya akan bisa dijawab melalui Google Form. Dan ini adalah hasil dari kuesionernya. Ada 10 responden dan rata-rata semua pengguna itu melakukan kegiatan futsal itu sekali dalam 1 minggu. Rata-rata ada yang 2 kali juga. Ini mereka pernah berbenturan jadwal dengan pemesan lain. Jadi apalagi di bulan puasa itu jadwal padat dan juga sangat tidak tertata, sehingga banyak benturan jadwal. Dan selanjutnya slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Rizky Sandi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Kita akan masuk ke metode yang ketiga, yaitu observasi. Nah, di sini ada beberapa identitas dari GOR-nya. Yang pertama itu ada nama GOR. Nama GOR-nya ini bernama Anas Futsal. Kemudian jumlah lapangan yang ada pada Anas Futsal itu 1. Kemudian alamat Anas Futsal ini beralamat di Jalan Raya Paisan, Kedung Muni. Kalau dari arah POM Paisan itu ke barat kurang lebih 200 meter, itu ada di sebelah kiri jalan, tepatnya di sebelah kanan Mikeprek Setan. Dan kontaknya itu belum ada. Harga sewa per jam itu untuk waktu pagi sampai sore itu di kisaran 80 sampai 90 ribuan. Untuk waktu malam itu 100 ribu per jam. Untuk fasilitas lain yang ada pada Anas Futsal ini seperti musola, toilet, dan juga menjual beberapa perlengkapan futsal seperti deker maupun kaos kaki. Informasi tambahan, dulunya itu bernama Aska Futsal, namun sekarang sudah berubah menjadi Anas Futsal. Observasi ini dilakukan pada daerah sekitar GOR pada tanggal 25 April 2022 di Jalan Raya Paisan tadi. Adapun hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, cara pemilik GOR untuk mempromosikan usahanya masih terbilang tradisional atau manual. Yang kedua, media yang digunakan secara umum itu ada 3. Yang pertama, informasi dalam bentuk selebaran, kemudian banner dengan ukuran kecil yang hanya berisi informasi nama, kontak, pemesan. Yang ketiga, pemilik GOR menggunakan iklan tiang yang dibuat sendiri. Kemudian studi literatur yang kami gunakan
itu berdasarkan rujukan pada jurnal, sumber ilmiah, dan di lapangan. Antara lain yang pertama desain UI dan UX pada aplikasi Android Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua perancangan desain UI aplikasi pencari kos. Nah, yang ketiga itu studi lapangan berdasarkan pengalaman pengguna atau pemesanan GOR Anas Futsal, yaitu mempelajari alur pemesanan GOR Futsal, mempelajari standar pemesanan GOR Futsal, mempelajari proses dokumentasi dan report hasil pemesanan GOR Futsal, dan juga mempelajari sistem aplikasi berbasis web. Dan kita masuk ke pengembangan solusi. Di sini ada 3 pengembangan solusi. Untuk yang pertama itu ada mempermudah pemesanan. Secara keseluruhan yang menjadi target dalam perancangan ini adalah setiap masyarakat yang memiliki minat olahraga, yaitu pada bidang futsal. Namun target potensial dalam perancangan yang kami lakukan yaitu pelajar, pemuda ataupun mahasiswa, di mana user dapat memesan sesuai jadwal yang kosong yang ada pada aplikasi berbasis web tadi. Nah, yang kedua itu dapat melihat jadwal. User dapat melihat jadwal yang tertera di aplikasi berbasis web tersebut, sehingga user dapat memesan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, pembayaran secara online. User dapat membayarkan secara langsung melewati aplikasi tersebut. Nantinya dapat melakukan pembayaran secara online lewat aplikasi tersebut, baik itu dari bank transfer ataupun Indomaret dan juga Alfamart. Kemudian slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Abdul Mujib. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih pada wireframe dan mockup. Dalam sebuah desain aplikasi ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Sebenarnya ada sebelum ini ada tahap sketsa, kemudian wireframe, mockup, dan prototype. Nah, yang kita paparkan di sini ini merupakan desain dari mockup dari project yang kita buat. Belum sampai ke mockup, ini kita pelajari dulu kaitan dengan wireframe. Wireframe itu merupakan sketsa, bentuknya seperti ini. Lah, ini sifatnya low fidelity dengan ketelitian rendah. Jadi hanya beberapa sketsa mengenai dengan tambahan aplikasi. Dan selanjutnya ada mockup. Nah, di sini kita sudah buat mockup dari aplikasi yang kita buat. Ini kita ada mockup tampilnya seperti ini beranda, kemudian ini halaman utama, ini halaman login, kemudian selanjutnya seperti ini tampilan selanjutnya. Baik, mari kita bahas satu persatu dari mulai halaman beranda. Untuk halaman beranda kita desain seperti ini, desain matangnya atau mockupnya seperti ini. Di sini ada identitas Anas Futsal, kemudian ini ada gambarnya, ini ada mapping, dan di sini ada kita sediakan menu, berapa menu yang kita tawarkan. Ada menu booking, kemudian my team, dan turnamen versus. Di sini kita juga menambahkan berita yang kita sajikan. Jadi untuk melengkapi fitur di halaman beranda ini. Kemudian di bawahnya ada halaman beranda. Ini tanda merah, berwarna merah sendiri. Ini
karena kita masih mengklik atau masih ada pada halaman beranda. Jadi halaman beranda tampilannya seperti ini. Ini adalah pesan, kemudian ini adalah akun. Nanti kalau kita klik ini akan lari ke menu pesan, kemudian ini juga nanti akan ke akun. Selanjutnya kita klik menu booking. Kalau ini kita klik ini prototipe dari booking, maka tampilannya akan seperti ini. Di atas ada keterangan Anas Futsal, kemudian ini juga ada keterangan harga. Nah, baru user bisa menggunakan aplikasi booking ini dan memilih sesuai dengan tanggal dan jam yang diinginkan. Ini yang warna merah ini berarti yang dipilih. Minggu, kemudian 7 jam 7 dan jam 8 pagi. Nah, adapun ini yang berwarna abu ini disable button. Ini tidak bisa dipilih karena sudah dipilih orang lain, maka tandanya seperti ini. Kalau masih kosong ini putih seperti ini. Ini yang masih putih, ini belum ada yang pesan. Nah, jam 4 dan 9 ini sudah ada. Kemudian ada tambahan fitur lain, yakni air mineral, wasit, dan rompi set. Masing-masing di bawahnya ada harganya, tinggal kita menyesuaikan yang kita inginkan. Bisa kita tambahi ini atau kita kurangi sini. Ini di sini tertera pesan 5, kemudian 3 ya, maksudnya 3, kemudian rompinya 0 dan langsung akan muncul total dari harga yang telah dipilih. Ini hari Minggu jam 8, titik 5, ini 4, kemudian lanjut ke pilih metode pembayaran. Baik, selanjutnya kita akan diarahkan ke menu sign in. Jadi alurnya ketika dari beranda kemudian pilih tanggal booking yang diinginkan, maka harus login terlebih dahulu, atau kalau belum punya akun bisa buat akun terlebih dahulu. Kita buat tampilannya seperti ini ada buat akun, tinggal masukkan nama, email, password, dan klik daftar. Kalau sudah punya akun, kita langsung login. Tampilannya seperti ini. Ini kalau sudah punya akun, maka tinggal mengisikan email, password, dan masuk. Ini kalau belum punya akun. Selanjutnya setelah memiliki akun, maka akan diarahkan ke menu metode pembayaran. Disediakan berbagai metode pembayaran dari berbagai bank, dan juga ada pilihan supermarket. Ini ada tombol yang dicentang begini merah, ini berarti memilih metode pembayaran melalui bank BCA, kemudian klik bayar sekarang. Setelah klik bayar sekarang, maka statusnya akan bergaris seperti ini, tampilannya akan seperti ini tampilannya. Lihat pesanan dan nomor utama. Di atasnya ada pembayaran Anda berhasil. Mungkin ini tampilannya simbol sekali ya ini, karena sudah ada keterangan berhasil, artinya pembayaran yang dilakukan sudah berhasil. Selanjutnya ditawarkan tiket pesanan atau ke menu utama. Kalau kita klik ke menu utama, maka akan kembali tampilan ke sini, halaman beranda.
Kemudian kalau diklik ke lihat pesanan, maka akan larinya ke sini, status pesanan. Ini tampilannya seperti ini, ada nama, tanggal, dan rincian detail dari status pesanan yang telah kita buat. Kemudian kita bawahnya ke menu utama, selalu kita arahkan ke menu utama agar bisa berlama-lama di aplikasi ini bila mana membutuhkan hal-hal lain yang diinginkan. Mungkin itu tampilan dari mockup, lebih tepatnya yang kita sajikan di sini. Nah, kalau untuk wireframe seperti yang kita ketahui dan yang saya jelaskan, wireframe tampilan seperti ini. Ini sebelum menjadi mockup, kita ada sketsa kasar dulu, sketsa kemudian jadi wireframe, dan setelah wireframe jadi mockup. Kalau di sini langsung kita sajikan mockupnya, karena kebetulan memang passion hobi kita itu di sini, makanya kita tampilkan di sini saja. Nah, ini buat pakai Corel Draw. Terima kasih. Cukup dan pemaparan tentang web